Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat malam. Saya sholat malam itu sebelum tidur, tapi ada yang bilang juga bahwa sholat malam itu harus tidur terlebih dahulu. Apakah itu benar Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia Ustadz. Pertanyaan Ya. dari sahabat hikmah soal aturan sholat malam nih Pak Ustadz. Langsung penjelasannya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya tahajud, ada yang namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya bangun di malam hari terhitung dari semenjak habis sholat isya sampai fajar terbit. Ya. Baik dalam keadaan tidur, didahulukan tidur atau belum tidur. Ini banyak orang yang menggunakan waktu ini untuk bermunajat, bertakarub. Takarub itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Ya. Karena qiyamul lail itu artinya bangun di tengah malam yang ibadahnya kita lakukan dari habis isya sampai nanti menjelang fajar. Di situ ada baca Quran, tadarus, di situ kita i'tikaf, di situ kita bisa sholat-sholat sunnah. Nah, di antara sekian banyak ibadah-ibadah sepanjang qiyamul lail itu ada salah satu namanya sholat tahajud. Tahajud itu artinya adalah sholat yang terjaga. Artinya kita terjaga dari tidur kita. Kita ngebela-belain bangun untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat tahajud ini menjadi sholat yang paling efektif di saat kita banyak masalah, banyak cicilan, banyak tagihan, hutang, masalah rumah tangga. Kan ada sholat-sholat wajib Pak Ustadz. Ya. Bukankah sholat-sholat wajib kita bisa cerita di situ, curhat di sholat 5 waktu kita? Bisa. Tapi Allah ini memberikan keutamaan-keutamaan di malam hari, di sepertiga malam, di saat orang tertidur. Ya. Ya. Kan gini, orang itu kalau mau dipandang sama orang lain, dia harus tampil beda. Ya. Harus curi perhatian, betul nggak? Betul. Misalnya Mas Adam pengen dilihat nih sama ya misalnya di kerjaan lah, sama satu tim. Gimana caranya supaya saya punya nilai kreativitas yang beda? Ya. Oh nggak usah jauh-jauh, yang lain pakai seragam warna biru, Mas Adam pakai warna pink misalnya kan? Contoh, ini kan tampil beda. Ya nggak, eye catching gitu loh. Jadi ketika orang datang, siapa itu si Adam? Wah pakai pink, jangan-jangan akan gitu. Itu mencuri perhatian orang. Allah ini juga harus dicuri perhatiannya. Paling gampang mencuri perhatian Allah itu ya dengan kita bangun di sepertiga malam. Di saat orang-orang lain sedang tertidur lelap. Ya. Ada yang ngorok, ada yang ngeces, gitu ya, ada yang nonton bola, ngigo kali, Ustaz. ada yang ngigo, ada yang rep-repan, teman rep-repan. Rep-repan, iya. Iya, susah tidur gitu. Tapi ini ada satu orang, di saat orang lain terlelap dengan tidurnya, dengan istirahatnya, dia justru sibuk dengan bertakarub tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah walaupun dalam waktu yang singkat saja. Ya. Karena jangan sampai habis dengerin tausiah, dengerin ceramah, wih tahajud langsung 80 rakaat. Wih 100 rakaat gitu kan. Besoknya nggak tahajud lagi. Nah. Kemana itu Pak Ustadz yang tahajud? Gempor kayak kakinya gitu kan. Jadi sebaik-baiknya ibadah itu yang jumlahnya istiqomah aja Bang. Tiap malam 2 rakaat. Terus baca Al-Quran 1 lembar. Ya. Nah, terus udah siapin tuh uang sedekah nanti nih ke kantor sedekah. Kan ini menyempurnakan qiyamul lailnya. Habis tahajud 2 rakaat, baca Quran 1 lembar, kemudian dia i'tikaf, dia zikir, ya kan, apalagi mau jelang Ramadan kan. Dengan jumlah yang tiap malam tidak berkurang, itu subhanallah, susah banget. Ya tadi jangan cuman digeber di awal gitu kan, anget-anget di awal, tapi kesananya udah capek sendiri. Mendingan yang istiqomah. Nah, maka sahabat-sahabat muslim semuanya, mari sama-sama kita istiqomah untuk berdiri di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah. Ini tempat yang paling Allah janjikan dalam setiap masalah apapun. Kenapa? Karena ada penelitian ternyata memang waktu yang paling efektif untuk kita mencari corong apa ya, semacam toa. Toa itu yang langsung suara kita bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengeras suara kita yang sampai ke langit itu di sepertiga malam.
Di saat semua orang lelap dalam tidurnya, kita bermunajat kepada Allah, angkat kedua tangan kita. Di saat itulah tidak ada tedeng aling-aling untuk doa kita sampai langsung kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita juga niat kita juga tergugah gitu ya Pak Ustadz. Benar. Ya supaya nantinya ya sebagai ilmu juga buat kita dan juga pastinya menambah pahala nih Pak Ustadz. Amin, amin ya. Oke, baik Pak Ustadz, habis ini kita akan membahas bagaimana hukumnya jika merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi nih Pak Ustadz. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Hikmah di Balik Kisah.